jadi yang mau waktunya apa saya kalau saya bisa begini? Bebas boleh. Atau biasanya Bu Seni ibu sendiri yang. Oh ya sudah, oke. Jangan Jadi waktunya di sini ya. Ya, silakan. Sekarang untuk menentukan siapa yang pro dan siapa yang kontra. Sudah belum? Mau shoot atau bagaimana? Biasanya ibunya Oh gitu. ini Bu. Kemarin pro berarti hari ini kontra ya gitu. Oh, kamu kemarin apa? Pro. Oh, sekarang kontra berarti. Ya udah yang namanya siapa? Yang ini. Jadi, ini kontra dan pro. Oke. Ini semuanya dapat di depan nggak ya? Oh, sudah dapat gini ya. Oke. Siap. Silakan terkait dengan perkenalan 5 menit saja. Ustaz langsung satu lagi tadi. Silakan. Ustaz masih satu lagi tadi. Ini dari kabung. di kontra. Ini pro tadi. Kamu sih aku cek ya kontra udah ada kontra. Kita dulu. Kita dulu. Ya, sudah start untuk perkenalan, silakan. Louder please, ya agak keras ya. Good morning everyone, we are from PAS Public Accounting Firm. I'm Ricky Marco as supervisor alongside manager, Frederick as senior staff, Afid US junior staff, and Clara and senior staff as well, and Salim as senior staff as well. We are here in support and using AI in processing, as we already know. In modern world, AI is a revolutionizing tool to support audit and enhance efficiency and using it for checking fraud detection and support that. We are here in census for support their costs. Thank you. Good morning, and audience. I'm Alvin as professor in Ultra Operator. This is Brian as partner. This is Brian as partner. This is Cecilia as manager. This is Linda and Rizal as senior staff. This is Willy as semi-senior staff. This is Jason and Ingvan as junior staff. Based on our book and audit standard, auditor must stay neutral when reporting their findings. However, the major challenge or the main challenge for external auditor is that the AI technology itself can be biased in delivering output and can be biased in decision making. Aku mau titip situ. Oke, thank you. And then we start the debat session, actually for 40 or 50 minutes, yeah. Yeah. Start. Silakan untuk dimulai. Jadi dalam konteks penggunaan artificial intelligence atau AI dalam audit,
transparansi dan kemampuan menjelaskan atau explainability algoritma AI menjadi elemen krusial bagi auditor eksternal. Standar audit atau SA 500 tentang bukti audit itu menekankan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk opini yang dapat dipercaya. Jika AI digunakan dalam proses audit tanpa transparansi dalam cara kerja dan keputusan yang dihasilkan, auditor tidak dapat mengevaluasi apakah bukti yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diandalkan. Sesuai dengan paragraf 6 SA 500, auditor harus merancang prosedur audit yang memungkinkan mereka memastikan keadilan bukti yang diperoleh. Oleh karena itu, algoritma AI yang digunakan dalam audit harus dapat dijelaskan dan diverifikasi oleh auditor agar memenuhi standar profesional yang berlaku. Selanjutnya, paragraf A31 SA 500 menjelaskan bahwa keandalan bukti audit ini bergantung pada sumbernya, termasuk bagaimana informasi tersebut diproses dan dipelihara. AI yang bersifat black box, di mana keputusan dihasilkan tanpa penjelasan yang jelas, berisiko melanggar prinsip ini karena auditor tidak dapat menilai apakah sistem tersebut menghasilkan bukti yang dapat dipercaya. Nah, transparansi AI ini memungkinkan auditor melakukan re-performance atau pengujian ulang terhadap hasil yang diberikan, sebagaimana diatur dalam SA 500 sehingga meningkatkan kredibilitas audit. Silakan untuk kelompok kontra. Baik, kami dari kelompok kontra ingin menanggapi pendapat kalian. Jadi, bias dalam data proses dan berpotensi mereplika ketidakadilan historis. AI itu mengandalkan data historis untuk dasar model AI-nya. Jika data audit masa lalu mengandung bias, maka AI berpotensi mereplikasi bias tersebut. Hal ini didukung oleh sebuah studi oleh Brookings Institution yang menunjukkan bahwa model AI yang dilatih menggunakan data audit bank konvensional seperti data transaksi kredit, kepatuhan regulasi, dan risiko likuiditas cenderung melewatkan risiko unik di perusahaan fintech seperti risiko algoritma pinjaman di mana AI tidak mengenali bias dalam algoritma pemberian pinjaman fintech yang didiskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan lokasi geografis atau riwayat kredit non-tradisional. Selain itu, AI yang dikembangkan dari data audit, bank tradisional juga kurang sensitif terhadap risiko keamanan cyber atau privasi data yang kerap terjadi pada platform fintech. Nah, akibatnya hasil audit terhadap fintech dapat menjadi tidak akurat karena model AI tersebut mengukur resiko berdasarkan norma yang berlaku di bank konvensional. Sehingga perusahaan fintech dengan model bisnis inovatif berpotensi dianggap lebih beresiko atau justru kurang diwaspadai oleh auditor. Bisa dua orang. Saya juga, kelompok kami pikir bahwa transparansi itu juga penting, apalagi sesuai dengan SA 200 itu tentang tujuan audit. Apakah dengan adanya penggunaan AI itu dapat memenuhi tujuan audit apa apalagi kalau penggunaan AI sendiri kan nggak ada transparansi. Nah, agak keras ya. Oke, betul nggak? Betul. Ya kami mau. Iya, agak keras nak. Iya. Apa pakai mic dulu? Pakai mic. Ya, agak keras. Ya, kami menambahkan kalau mengapa transparansi dan explainability itu penting sesuai dengan SA 200 yaitu tujuan audit. Apalagi jika kita menggunakan AI, apakah memang hasil dari AI yang melakukan kerja audit ini dapat memenuhi tujuan audit dan membuat opini yang memang benar-benar sesuai dengan auditor. Lalu juga sesuai dengan SA 315 tentang adanya risiko audit. Dengan adanya penggunaan AI bisa saja karena kurangnya dari transparansi, karena kita juga tidak bisa tahu apa yang dipikirkan oleh
AI, bagaimana prosedur audit yang dilakukan oleh AI juga dapat meningkatkan adanya resiko kesalahan audit. Saya ingin menambahkan seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh partner saya, itu dalam SA 500 ya, tentang transparansi AI itu memungkinkan bahwa auditor itu melakukan pengujian ulang terhadap hasil yang diberikan. Itu dengan demikian penerapan AI dalam audit harus tetap sejalan dengan standar transparansi yang memungkinkan auditor memahami, menilai, dan mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh dari teknologi. Jadi dari KP kami akan menanggapi. Jadi kalau misalnya bias dalam hal pengambilan keputusan, AI dalam audit seringkali digunakan untuk membantu auditor manusia dalam mengidentifikasi risiko dan membuat keputusan berbasis data. Namun bias dalam AI dapat menimbulkan beberapa masalah serius, misalnya automation bias, mendorong auditor untuk menerima temuan AI tanpa pertimbangan alternatif lain, terutama jika AI dianggap lebih akurat daripada analisis manual. Selain itu, muncul pula persoalan akuntabilitas karena apabila AI memberikan rekomendasi yang salah atau bias, auditor manusia merasa kehilangan kendali atas keputusan yang diambil. Implikasi dari bias ini tidak hanya berdampak pada proses pengambilan keputusan, melainkan juga merusak kepercayaan stakeholder. Jika perusahaan atau klien melihat bahwa sistem audit berbasis AI cenderung bias terhadap jenis bisnis tertentu, maka kepercayaan terhadap hasil audit bisa menurun drastis. Ditambah lagi, regulasi audit yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan bias tersebut. Sehingga standar yang jelas masih kurang untuk menjamin keadilan dan akurasi dalam penerapan AI di bidang audit. Saya ingin menambahkan pernyataan dari rekan saya dan dari penjelasan sebelumnya itu ada kasus nyatanya, yaitu kasus dari Amazon yang pernah mengembangkan sistem AI untuk merekrut karyawan dengan menganalisis resume kandidat. Nah, tapi Bergman justru secara sistemik mendiskriminasi kandidat perempuan karena dilatih menggunakan data historis selama 10 tahun yang didominasi oleh resume pria. Nah, akibatnya kandidat perempuan ini kehilangan kepercayaan terhadap proses rekrutmen Amazon, sementara karyawan internal itu mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan gender. Akibat kontroversi ini, Amazon terpaksa menghentikan proyek AI tersebut pada tahun 2018. Di kami menanggapi argumen tentang bias tanpa transparansi, auditor tidak bisa mengetahui apakah AI telah melakukan kesalahan atau menghasilkan analisis yang bias. Explainability memungkinkan auditor untuk meninjau dan mengevaluasi keputusan yang dibuat AI sebelum menyampaikannya kepada klien. Izin menanggapi bias dalam algoritma dan model prediktif. AI dalam audit menggunakan model prediktif untuk menilai risiko keuangan dan kecurangan. Namun, model ini bisa saja bias karena AI tidak bisa memahami konteks bisnis seperti manusia. Jika AI menemukan transaksi yang terlihat aneh, padahal sebenarnya tidak ada indikasi kesalahan, AI bisa tetap menganggapnya sebagai kesalahan atau bisa disebut overwriting atau false positive. Misalnya dalam IFRS 15, pengakuan pendapatan itu bisa bervariasi tergantung kontrak, tapi AI itu mungkin salah menganggap itu tidak wajar. Begitu juga dalam ISA 240, auditor itu harus menilai resiko kecurangan dengan pertimbangan profesional. Sementara AI hanya melihat pola tanpa memahami alasan di baliknya. Akibatnya, AI itu bisa memicu audit tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan dan membuat proses jadi lebih rumit dan lama.
Saya ingin menanggapi seperti yang saudara kontra katakan, AI itu memang mengandalkan data historis, tetapi sudah ada teknik untuk mitigasi seperti rebalancing data, fairness constraints, itu sudah dapat digunakan untuk mengurangi bias. Banyak model AI modern sudah menerapkan mekanisme ini untuk mengoreksi bias historis sehingga tidak sekedar replikasi pola yang tidak. Saya ingin menambahkan, jadi dalam dunia audit itu kepercayaan itu kan merupakan fondasi utamanya. Nah, auditor ini bertanggung jawab untuk memberikan opini yang objektif dan dapat diandalkan. Dan untuk mencapai hal tersebut, KAP kami percaya bahwa mereka harus sepenuhnya memahami bagaimana AI ini menghasilkan kesimpulan auditnya. Jadi kami dari tim kontra juga mau menanggapi dari kalian. Kalau misalnya terkait dengan mitigasi kan juga berpengaruh juga pada kayak pengendalian mutu gitu ya, dari hasil audit laporan keuangan itu kan pasti juga ada sesuatu gitu kan. Misalnya kayak diatur dalam SA 220 tentang pengendalian mutu dalam audit atas laporan keuangan, di mana di paragraf 11 itu menekankan bahwa tanggung jawab sebuah auditor itu dalam menjaga independensi itu juga memastikan bahwa semua pertimbangan audit itu bebas dari pengaruh eksternal, dan juga jika AI ini memiliki algoritma yang dirancang untuk menguntungkan entitas tertentu, maka objektivitas auditor itu bisa terganggu. Nah, terkait juga di mana bukti audit itu juga kalau misalnya dari terkandung bias dalam itu juga berpengaruh pada bukti auditnya. Dalam paragraf SA 500 paragraf 6 itu juga mengharuskan auditor itu kan harus mengevaluasi apakah bukti audit itu yang diperoleh itu cukup dan tepat. Nah, jika AI ini digunakan itu memiliki bias, maka bukti yang dikumpulkan itu tuh bisa kurang dapat diandalkan, sehingga dapat menyesatkan auditor itu dalam menilai kewajaran dalam suatu laporan keuangan. Nah, terkait dengan kebiasaan sendiri ya dari AI itu sudah diatur dalam ISA 200 yang mengatakan bahwa auditor itu wajib memastikan objektivitas dan independensinya dalam menilai bukti audit. Nah, jika AI ini menghasilkan temuan yang bias karena data historis, berarti kan auditor bisa melanggar prinsip ini karena gagal mempertimbangkan konteks spesifik dari klien. Selain itu juga di PCAOB Auditing Standard nomor 2301 ditekankan juga pentingnya professional skepticism. Ketergantungan pada AI yang bias ini juga bisa mengurangi kemampuan auditor untuk mempertanyakan asumsi dari model algoritma AI-nya sendiri. Nah, karena bisa jadi algoritma model AI-nya sendiri kan sudah dirancang memang dari asalnya itu kalau manusianya menginput data secara data historisnya itu datanya itu aja, otomatis AI itu nanti hasil output dari AI itu sendiri ya itu aja. Jadi AI sendiri itu menurut kami modelnya itu masih cukup bias, jadi perlu ditinjau lebih lanjut lagi. Dari KAP kami mengargumen AI itu justru dapat mengidentifikasi bias yang tidak terlihat oleh auditor manual. Itu salah satu keunggulan AI adalah kemampuannya mendeteksi pola tersebut yang sering kali luput dari auditor manusia. Dengan audit berbasis AI justru ada peluang lebih besar untuk mengidentifikasi dan mengoreksi bias, bukan memperburuknya. Mau menambahkan bahwa AI ini bukan menjadi pengganti auditor full itu ya, tapi menjadi alat pendukung dalam mengambil untuk ambil keputusan itu. Jadi nanti yang mengambil kesimpulan nanti itu ya masih manusia. Nanti
ikut dengan SA 200, skeptisisme profesional dalam audit, dan PCAOB AS 3301 itu menekankan bahwa auditor itu harus menekankan skeptisisme profesional. Jadi AI ini bukan menghilangkan skeptisisme itu, tapi justru memberikan data yang lebih banyak untuk bisa resikonya berkurang gitu loh. Nah, kalau semisal output AI-nya sendiri yang dihasilkan bias, terus tidak transparan, terus kliennya butuh validasi. Nah, kalian kalau semisal sebagai auditor bisa nggak memvalidasi hal tersebut? Kalau misal nggak bisa memvalidasi kan ya berarti nggak konkret terkait itu. Terus prinsip SA 200-nya kan juga dipertanyakan. Saya juga mau menanggapi terkait dari partner saya juga, itu kan juga berkaitan lagi sama dengan pengendalian mutu dari audit laporan keuangan tersebut. Kalau misalnya semuanya itu kayak tergantung dari laporan keuangan itu tergantung dari AI itu, pasti pengendalian mutu dari laporan keuangan itu juga perlu dipertanyakan gitu ya. Apakah dari laporan keuangan itu dia itu ada terkait transparansi gitu ya. Balik lagi ke mutu dari laporan keuangan. Kalau kami ingin menanggapi berarti ya emang benar berarti kalau emang transparansi itu juga memang salah satu tantangan AI berarti. Sesuai dengan pendapat kami, kalau emang transparansi sendiri ya merupakan hal penting dalam audit, apalagi kalau kita menggunakan AI ya tentu kita nggak tahu, dan oleh karena itu ya transparansi itu merupakan salah satu hal yang paling penting juga gitu. Untuk usaha audit itu bisa berjalan dengan lancar dan benar. Saya ingin menambahkan seperti yang tadi partner saya bilang bahwa AI itu cuma sebagai alat pembantu, bukan sebagai kayak hal utama untuk menjalankan sebuah audit itu bukan. Jadi pastinya auditornya juga bisa membuktikan bisa memvalidasi lah data yang dia berikan. Ya oke, bisa memvalidasi. Kalau datanya ada transparan, ya nggak bisa memvalidasi itu. Kalau misal kliennya tanya, temuan auditmu ini gimana, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau datanya nggak transparan ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Auditor kan nggak mungkin jawab, oh data yang dihasilkan dari purely dari AI kan nggak bisa. Semua tetap harus ditinjau lagi. Karena kami ingin menanggapi kalau tentang kualitas data justru bukanlah berarti itu mendukung pendapat kami bahwa memang tantangan terbesar dalam penggunaan AI dalam audit itu ya memang transparansi. Karena dalam sebuah AI kita nggak tahu yang dipikirkan oleh AI. Jadi ya auditor yang menggunakan AI ya pasti kan nggak tahu. Karena itu ya memang transparansi dalam AI ini perlu dipertimbangkan lagi dan perlu ditingkatkan lagi. Saya akan menambahkan AI itu ya, transparansi ini bisa ditingkatkan dengan model SQL itu. AI modern dalam audit tidak lagi beroperasi sebagai black box karena sudah ada teknologi explainable atau AI atau XAI yang memungkinkan auditor memahami proses pengambilan keputusan AI. Firma audit besar seperti PwC, Deloitte, dan KPMG sudah menerapkan XAI untuk memastikan bahwa auditor dapat melacak dan memverifikasi hasil yang diberikan AI. AI dalam audit bukan sekedar memberikan output
input angka, tetapi juga menyajikan justifikasi berbasis data yang bisa diperiksa kembali oleh auditor. Dengan terlalu mendorong banyak transparansi, kita bisa mengorbankan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan pengembang algoritma yang dapat mempengaruhi dinamika industri secara keseluruhan. Lalu untuk beberapa kasus, lebih baik fokus pada pengembangan pedoman penggunaan AI yang memadai tanpa harus menuntut transparansi algoritma yang akhirnya mungkin tidak praktis atau relevan untuk setiap aplikasi. Nah, membahas tentang SA500 bukti audit yang kelompok pro bicarakan, paragraf 6 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah bukti audit yang diperoleh cukup dan tepat. Jika AI digunakan memiliki bias, maka bukti yang dikumpulkan bisa kurang dapat diandalkan, sehingga dapat menyesalkan auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Ya, jadi mau meluruskan aja kan, KP kami mendukung tantangan utama auditor eksternal itu yaitu transparansi dan explainability dari algoritma AI. Sedangkan bias AI ini seringkali tersembunyi dalam data dan algoritma yang kompleks. Nah, bahkan dengan transparansi sulit untuk mengidentifikasi dan menghilangkan semua sumber bias. Berbeda dengan kurangnya transparansi yang dapat diatasi dengan pengembangan alat dan teknik baru, bias AI ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara kita mengumpulkan, memproses, dan menggunakan data. Menambahkan penegasan ulang lagi ya. AI dalam audit ini bukan menghilangkan evaluasi auditor dalam mencari validasi dan bukti audit. SA500 itu memang mengharuskan auditor untuk mengevaluasi buktinya apa, jika cukup, tepat. Tapi AI ini bukan pengganti auditor, tapi juga hanya alat bantu untuk mengumpulkan, menyaring, dan analisis data lebih cepat. AI gak otomatis, tapi teriring dengan keterlibatan manusia. Jadi auditor ini tetap bertugas untuk evaluasi bukti dan yang dikumpulkan oleh AI, melakukan proses validasi, terus pertimbangkan konteks bisnis, itu semuanya dilakukan oleh auditor. AI juga membantu untuk menyaring data agar konsistensinya stabil dan resiko kesalahannya itu lebih rendah. Oke, saya ingin menanggapi. AI itu dapat memperkuat bias manusia yang sudah ada, alih-alih mengoreksinya. Jika auditor itu tidak memahami bagaimana AI menghasilkan keputusan, mereka mungkin menerima hasilnya tanpa mempertanyakan apakah ada bias yang mendistorsi penilaian risiko. Sebagai contoh, dalam audit laporan keuangan perusahaan fintech, jika AI selalu mengasosiasikan industri fintech dengan tingkat risiko tinggi, maka auditor tersebut mungkin akan secara otomatis menerapkan prosedur audit yang lebih ketat tanpa pertimbangan profesional yang seimbang.
data yang bias dalam AI akan terus mendistorsi hasil audit karena AI cenderung mereplikasi pola yang ada seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Mereplikasi pola yang ada dalam data pelatihan yang menyebabkan keputusan salah atau nggak adil. Nah, bias dalam pengambilan keputusan oleh AI beresiko menciptakan kesalahan interpretasi yang kemudian bisa memperpanjang atau memperumit proses audit tanpa alasan jelas jika kita tidak mengetahui proses AI dalam pengambilan keputusannya. Ya, saya izin menanggapi. Tadi kan saudara Brian sempat mengatakan kata-kata distorsi. Nah, bukankah itu hal tersebut berarti transparansi itu menjadi tantangan utama untuk auditor? Karena ya tadi kan saudara Brian sudah bilang distorsi, berarti datanya kurang transparan gitu. Saya juga ingin menambahi tentang tadi bisa kalau memang auditor tidak tahu apa yang AI proses jadi dalam pengambilan keputusan tersebut kan bukankah hal tersebut mendukung kalau memang kita butuh adanya transparansi dalam AI biar memang bisa jelas apa yang dilakukan AI sehingga memang apa yang dilakukan AI itu bisa kita ambil. Baik, saya izin menanggapi bahwa bias berdampak langsung pada kualitas audit, sementara kurangnya transparansi itu hanya tantangan teknis. Jadi AI bias ini bisa menyebabkan auditor secara tidak sadar mengkonfirmasi pola yang salah dan mengabaikan risiko baru yang sebenarnya signifikan. Misalnya, kayak AI audit itu yang belajar dari data bank konvensional bisa secara sistematis menilai perusahaan fintech lebih berisiko daripada sebenarnya, hanya karena mereka tidak memiliki karakteristik yang sama dengan bank tradisional. Saya akan menanggapi. Jadi kurangnya transparansi dan kemampuan menjelaskan itu dapat mengurangi kepercayaan pada hasil audit dan berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi auditor. Hal ini bersangkutan dengan isi dari buku akuntan dan provinsi akuntansi di era artificial intelligence oleh Everin dan dari Dayanti yang dimana menjelaskan bahwa pentingnya seorang auditor untuk memahami bagaimana sistem AI bekerja dan dasar dari keputusan yang diambil. Saya ingin menanggapi dari pernyataan tim produk yang terakhir ini. Dengan kepercayaan kan sebenarnya bisa dibangun antara klien dengan pihak auditor itu sendiri. Tapi kan kalau misal kita dalam menggunakan AI itu sendiri, misalnya AI itu kan gimana pun tetap di-generate sama manusia. Tapi kalau misal ada kesalahan apa gitu kan AI itu melakukan sesuatu generate manusia. Terus kan kita nggak mungkin dia bisa menjelaskan kayak kenapa dia menghasilkan output yang sedemikian, tapi kan kita tetap nggak bisa memahami pengambilan keputusannya tuh, apalagi kalau dia bias. Jadi dia tuh bisa menjelaskan mungkin alasan dari pengambilan keputusannya dari AI itu sendiri, tapi kan kita tidak bisa memahami sebenarnya gimana sih si AI itu mengambil keputusan tersebut. Nah, yang kita highlight di sini adalah biasnya. Jadi bias yang dimaksud itu dari output dari AI sendiri. Nah, auditor ini kan sering menghadapi tantangan yang lebih besar daripada
mengoreksi data-data yang kurang transparan. Nah, dengan kata lain, transparansi ini memberikan auditor alat untuk memahami algoritma, tetapi bias ini tertanam yang menjadikannya masalah yang jauh lebih sulit untuk diatasi oleh auditor karena sifatnya inherent dan bergantung pada model AI itu sendiri. KAP kami ingin menambahkan kalau memang adanya bias dalam AI sendiri, ya itu kembali lagi adanya pengawasan dari auditor sendiri. Karena kalau memang adanya bias dari keputusan dari AI sendiri, harusnya auditor bisa mempunyai judgement-nya sendiri kalau memang keputusan dari AI tersebut itu bias atau tidak, sehingga mungkin kalau emang bias ya kita tidak ambil. Saya ingin menambahkan yaitu tentang tuntutan hukum. Nah, jika kesalahan auditor yang disebabkan oleh AI itu menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan atau bagi investor, auditor ini dapat menghadapi tuntutan hukum. Nah, kurangnya transparansi dan explainability dapat mempersulit pembelaan diri auditor dalam kasus seperti itu. Menanggapi saudara video bahwa tadi dikatakan transparansi dan bias, maka saudara video mengatakan bahwa kalau bias jangan diambil. Nah, berarti bias merupakan tantangan utama dalam topik pembahasan kita hari ini. Terus juga mau menambahkan bahwa kurangnya transparansi itu adalah masalah teknis yang bisa diperbaiki dengan dokumentasi yang lebih baik. Sementara kalau bias itu adalah masalah fundamental yang mempengaruhi hasil audit secara langsung.
dari KAP kami berargumen dokumentasi saja tidak cukup untuk menjalankan keputusan AI. Banyak model AI yang kompleks seperti deep learning tetap sulit dipahami meskipun ada dokumentasi. Regulasi seperti AI Act di Eropa mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya mendokumentasikan tetapi juga membangun AI yang dapat memberikan penjelasan logis untuk keputusannya. Tanpa transparansi yang cukup, auditor mungkin tidak bisa mempertanyakan keputusan AI dengan tepat sehingga berdampak pada kualitas audit itu sendiri. Ingin menambahkan bahwa transparansi itu jika hanya transparansi yang diperbaiki itu tidak bisa menangani masalahnya adanya bias. Nah, auditor ini bisa tetap mendapatkan keputusan yang salah meskipun tahu bagaimana kerjanya AI. Nah, jika hanya bias yang diperbaiki tanpa transparansi yang cukup, nah itu auditor itu nggak bisa menilai apakah AI benar-benar bebas dari bias. Karena itu kedua masalah ini nggak bisa dipisahkan. Transparansi dan bias harus diperbaiki secara kesamaan agar AI ini bisa benar-benar handal digunakan. Izin menanggapi, keterbatasan AI dalam memahami konteks bisnis itu mungkin tidak mampu memahami konteks bisnis atau situasi yang lebih luas di luar data yang ada. Nah, dalam hal ini, meskipun algoritma AI dapat dijelaskan secara transparan, bias dalam keputusan dapat tetap terjadi karena AI tidak dapat menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti dinamika pasar atau keputusan manajemen yang tidak tercatat dalam data historis. Nah, hal ini bisa menyebabkan keputusan audit yang bias atau salah. Saya mau berargumen tentang pengendalian mutu dalam audit tetap berada di tangan auditor. AI tidak menggantikan sistem pengendalian mutu audit, tetapi justru dapat membantu mendeteksi anomali dan ketidaksesuaian yang mungkin terlewat dalam audit manual. Nah, dalam SA 220 yaitu tentang pengendalian mutu untuk audit laporan keuangan menyatakan bahwa auditor tetap memiliki tanggung jawab penuh atas mutu audit termasuk saat menggunakan AI. Firma audit tetap bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengkalibrasi AI mereka sehingga AI tetap sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Jadi dari KP kami yang menanggapi, kan dari KP Sabarat itu tadi sebelumnya sempat menyatakan bahwa kedua-duanya itu adalah tantangan auditor eksternal, di mana kalian itu juga menyetujui bahwa dari AI ini juga mengandung bias gitu kan. Nah, jika AI ini yang digunakan itu memiliki bias, maka transparansi itu tidak cukup. Kenapa? Karena menyajikan laporan keuangan yang transparan itu yang tetap bias, bahwa tetap bias itu dapat menyesatkan pemangku kepentingan juga dan menciptakan keputusan yang salah. Nah, selain itu menurut KP kami, transparansi itu nggak menjamin keadilan. Nah, sebuah sistem AI ini dapat sepenuhnya
transparan dalam operasinya, namun tetap menghasilkan keputusan yang bias karena datanya sendiri nggak transparan. Nah, jika bias tersebut tertanam dalam data atau algoritma dari AI sendiri, fokus auditor itu nggak hanya pada transparansi, tapi juga pada evaluasi atau mitigasi bias yang mungkin ada. Jadi dapat dikatakan bias ini lebih menjadi tantangan utama dibandingkan dengan transparansi. Jadi argumen bahwa transparansi tidak cukup jika AI bias itu mengabaikan fakta bahwa transparansi justru adalah solusi utama untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias. Jika algoritma AI memiliki bias, bukan berarti AI harus ditolak, tetapi justru perlu adanya mekanisme pengawasan dan koreksi yang bisa dilakukan oleh auditor. SA 315 menekankan bahwa auditor harus memahami risiko sistem yang digunakan dalam audit, termasuk potensi bias dalam AI. Dengan AI yang explainable, auditor dapat meninjau kembali keputusan yang dibuat, menilai apakah ada bias yang signifikan, dan melakukan tindakan mitigasi seperti penyesuaian parameter algoritma, evaluasi ulang dataset, atau bahkan prosedur audit manual tambahan. Selain itu, tidak ada sistem audit yang sempurna, termasuk yang dilakukan sebelumnya oleh manusia. Bias sudah ada dalam proses audit tradisional, dan AI justru dapat membantu mendeteksi pola bias yang sebelumnya tidak terlihat oleh manusia. Auditor yang memahami transaksi AI akan dapat melakukan validasi dan menentukan apakah hasil audit yang diberikan oleh AI dapat dipercaya atau membutuhkan intervensi lebih lanjut. Saya akan menambahkan transparansi bukan hanya tentang melihat bagaimana AI bekerja, tetapi juga tentang memahami sumber bias dan memperbaikinya. Tanpa transparansi, bias dalam AI tidak bisa diidentifikasi dengan jelas sehingga mustahil untuk diperbaiki. Transparansi memungkinkan auditor untuk mengaudit AI itu sendiri, memastikan bahwa bias dapat diukur dan dikendalikan. Saya ingin menanggapi dari tanggapan dari Anda, misalnya membuka algoritma AI atau menjelaskan cara kerja model tidak serta-merta menghilangkan bias dalam sistem. Bias seringkali muncul dari data lagi, bukan dari algoritma itu sendiri. AI juga sangat transparan, tapi jika datanya bias, maka hasilnya tetap akan bias. Nah, terus terkait dengan algoritmanya sendiri ya, auditor mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami teknologi atau algoritma AI yang kompleks, terutama jika mereka nggak punya latar belakang teknis yang kuat. Nah, kurangnya pemahaman oleh auditor ini menghambat kemampuan mereka untuk mendeteksi bias, sehingga meskipun sistemnya transparan, bias itu masih mungkin sekali terjadi. Kami ingin menambahkan mengenai teknis dari auditor yang mungkin kurang memahami teknologi. Justru di sini transparansi itu sangat berguna biar memang auditor itu bisa lebih mudah untuk menjelaskan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan AI, sehingga auditor dapat mencerna informasi itu lebih gampang dan lebih luas, sehingga mereka dapat menyimpulkan yang lebih objektif.
kemudian menanggapi, transparansi itu bisa ditangani secara retrospektif. Nah, kurangnya transparansi ini dapat ditangani setelah sistem diimplementasikan melalui teknik penjelasan AI dan dokumentasi. Namun, kerusakan dari bias itu sulit diperbaiki secara keputusan yang dibuat dan dampaknya. Contoh dampaknya itu adalah dampak nyata yang tidak dapat dibalik. Nah, ketika sistem bias AI itu menolak seseorang untuk pinjaman, kesempatan kerja, atau perawatan medis, konsekuensinya itu nyata, tidak dapat sepenuhnya dibalik. Seseorang mungkin telah kehilangan rumah, penghasilan kritis, atau bahkan mengalami penurunan kondisi kesehatan. Izin menambah juga, mungkin seperti yang saya sudah katakan, kalau misalnya AI itu sudah memang dari bias dari awalnya, maka laporan keuangan biasanya itu kan juga akan bias kan. Nah, jika AI itu memiliki bias, bahwa transparansi, seperti yang saya sudah katakan, transparansi itu tidak cukup. Karena kalau misalnya transparansi yang dilihat itu dari akal sudah sejak awal itu kan pasti menimbulkan bias kan, yang dimana itu menyebabkan perusahaan atau investor itu juga merasa bahwa informasi yang sebenarnya itu tidak akurat. Jadi kalau argumen bahwa jika AI sudah bias dari awal, maka laporan keuangan juga akan bias, itu mengabaikan peran auditor dalam proses audit. Auditor itu tidak hanya bergantung pada AI, tapi juga menjalankan prosedur cross-check dan validasi untuk memastikan bahwa hasil audit itu tetap akurat dan objektif. SA 500 itu menegaskan bahwa auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang berarti jika AI menunjukkan indikasi bias, auditor dapat melakukan prosedur tambahan seperti pengujian ulang terhadap data, menggunakan metode audit manual sebagai pembanding, atau bahkan mengganti model AI yang digunakan. Saat itu AI yang transparan itu tidak hanya memberikan hasil, tapi juga menunjukkan bahwa bagaimana hasil tersebut diperoleh. Dengan begitu, auditor bisa menelusuri sumber bias dan mengambil langkah yang korektif. Jika AI sudah bias dari awal, itu tidak berarti laporan keuangan otomatis menjadi bias. Proses audit yang baik akan mendeteksi dan mengoreksi hal ini sebelum laporan tinggal diterbitkan kepada pemangku kepentingan termasuk investor. Menurut KP kami sendiri, mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam sistem AI ini memerlukan analisa yang mendalam terhadap data atau algoritma AI itu sendiri. Karena seringkali untuk mengatasi masalah ini itu memerlukan keahlian khusus atau keahlian tertentu di bidangnya. Nah, namun proses ini itu bisa kita katakan lebih penting dibandingkan dengan meningkatkan transparansi. Karena dia sendiri bersifat sistematik dan tersembunyi dalam data itu sendiri. Oke, kita selesaikan di sini, sudah selesai untuk terkait dengan debat untuk masing-masing panelis. Selanjutnya sekarang kita lanjutkan terkait dengan class discussion. Silakan teman-teman, ada yang ini biasanya kalau yang ini berarti ada berapa kelompok, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro siapa? Yang untuk pro
untuk teman-teman yang nggak presentasi. Ini yang pro dan ini yang kontra. Lalu biasanya bagaimana? Yang pro dan kontra nanya ke mereka, Pak membantu. Oke, silakan. Sekarang yang pro dulu, silakan untuk membantu teman-teman yang pro. Silakan. Ini juga siapa pro, kelompok siapa? Kelompok berapa? Audiens kelompok 1. Silakan. Berarti yang kontra kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 1. Silakan. Kelompok pro untuk memberikan satu opininya kelompok 1. Silakan. Ya, ini memang seperti ini yang jam-jaman. Kita sudah 3 menit, 30 menit kan ya. Argumen menurut kelompok kami itu kami percaya kalau si
sifat eksplanatori dalam sistem AI itu dapat menjadi lebih berbahaya dalam bias itu sendiri. Nah, meskipun bias dalam AI ini masalah yang serius dan perlu diatasi, sifat eksplanatori yang tidak memadai atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar dan keputusan yang lebih buruk. Nah, pertanyaannya, apakah menurut kalian AI bias itu nggak bisa dilatih? Kelompok yang menjawab atau kelompok yang satunya yang tandingan ini bisa menjawab kira-kira, silakan berkolaborasi satu-satu ya. Silakan kelompok kontra. Ya, silakan. Saya menanggapi kelompok Anda apa ini dulu? Ya, silakan. Jadi di sini aku mau nanggapi dari Kapela. Jadi apakah bisa dilatih gitu ya? Kayak tidak ada AI yang 100% tuh kayak bebas bias. Jadi meskipun kayak dilatih untuk mengurangi bias, AI itu tidak bisa sepenuhnya itu bebas dari bias. Kenapa? Karena bias dalam datanya sendiri, misalnya kayak data yang digunakan untuk melatih AI itu biasanya itu kan mengandung bias dari dunia nyata sendiri. Jadi kayak sepenuhnya itu tidak 100% itu bebas dari bias. Dan juga dimana cara penggunaan dari manusia itu sendiri itu menggunakan AI juga bisa memperkuat dari biasnya kan. Jadi mau menanggapi juga kalau misalnya bias AI tidak dapat sepenuhnya dilatih keluar dari sistem. Bias dalam AI bukan hanya masalah teknis yang dapat diatasi dengan menambahkan lebih banyak data atau menyempurnakan algoritma, tapi juga merupakan tantangan struktural yang melekat pada cara AI belajar dan beroperasi. Sudah ya, untuk kelompok bayangan bagaimana, apakah mau menambahkan kelompok bayangan kelompok 3? Situ. Apakah mau menambahkan? Ya, oke. Ya, sekarang lanjut kelompok yang ikut kontra. Ya. Nah, kan Angelin Nugalis sebagai manajer dari KP Akurat. Nah, ini yang menambahkan argumen dari standar profesional akuntan publik atau standar audit 200 ini menjelaskan bahwa misalnya seorang auditor itu harus memiliki skeptisisme profesional dalam menilai laporan keuangan. Namun yang seperti yang kita tahu sendiri, kalau misalnya AI itu nggak punya skeptisisme profesional seperti auditor dan nggak punya expertise-nya. Jadi sangat memungkinkan untuk AI itu menjadi bias, apalagi kalau misalnya terdapat defisiensi data atau data yang dipakai itu tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, dengan adanya AI bias ini sendiri, tentunya pasti dapat menghilangkan transparansi dari pengambilan keputusan AI sendiri, keputusan auditor sendiri, dan melemahkan independensi auditor. Terus dapat juga mengarah pada kesalahan audit yang lebih signifikan. Nah, jadi bukankah AI bias sendiri merupakan masalah utama yang harus pertama kali diselesaikan, karena AI bias sendiri dapat mengarah pada masalah-masalah auditor yang lebih signifikan lagi. Gimana kelompok
Dari KAP kami berargumen menanggapi dari kontrak, AI tidak memiliki skeptisisme seperti auditor adalah pertanyaan yang benar, tetapi tidak berarti AI otomatis menjadi ancaman bagi transparansi atau meningkatkan bias dalam audit. Justru AI adalah alat bantu yang dirancang untuk meningkatkan akurasi audit, bukan untuk menggantikan auditor sepenuhnya. Skeptisisme profesional tetap menjadi tanggung jawab auditor sebagaimana diatur dalam SA 200 yang menuntut auditor yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang digunakan. Jika AI bekerja dengan data yang tidak baik dan berpotensi bias, itu bukan kegagalan AI, melainkan kegagalan dalam pengelolaan data dan pengawasan auditor. Transparansi tidak hilang hanya karena ada potensi bias. Sebaiknya dengan AI yang explainable, auditor dapat menganalisis bagaimana keputusan AI dibuat, mengidentifikasi apakah ada bias dalam algoritma, dan menerapkan langkah mitigasi seperti sanksi tambahan atau pengujian ulang atau re-performance sebagaimana diatur dalam SA 500. Ya, masih ada waktu selanjutnya untuk kelompok 1 lagi. Siap-siap. Kelompok 3, apakah ada lagi? Tidak. Kelompok
boleh. Keterangan dulu kalau misalnya enggak. Dulunya ibu hari ini saya Karin sebagai partner dari KPR Surat bahwa kita di sini bagian ini sisi kontra yang mendukung bahwa AI itu yang menjadi tantangan utama karena sistem AI dalam audit dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak akurat akibat defisiensi data, homogenitas demografis, korelasi palsu, perbandingan yang tidak tepat dan bias kognitif. Nah, tadi kan disebutkan memang AI itu nggak menggantikan posisinya auditor, tapi hanya membantu tugasnya dan kalau memang seperti itu. Nah, karena dia tugasnya membantu, jadi data-data yang kita dapat dari AI itu tetap banyak dan kayak berdasarkan data yang kita dapat sebesar 42% itu dapat datanya bisa dari AI. Nah, karena 42% berarti kan angka itu lumayan gede itu hampir setengahnya. Jadi nggak menutup kemungkinan dapat terjadi bias gitu loh. Nah, sedangkan di topik debat ini kita kan bicara tantangan utama. Memang benar tantangan itu juga tantangan, tapi bukan tantangan utama. Karena kayak tadi pesan saya sudah bilang kalau transparansi itu cuma bagian dari AI bias. Jadi kalau misalnya AI bias terjadi itu bagian kecilnya adalah transparansi dan security. Berarti ini menanggapi, ya. Iya, menanggapi ya. Bagaimana kelompok apa namanya yang pro atas tanggapannya si Karin? Kami ingin menanggapi, menurut kami tetap berpegang teguh kalau emang transparansi itu ya merupakan tantangan utama, apalagi kalau nggak ada transparansi itu auditor ya bisa saya emang nggak tahu kalau emang AI itu bias atau tidak, karena ya kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh AI. Jadi transparansi itu bukan apa namanya ya, hal yang sepele ya. Menurut kami yang merupakan tantangan utama dalam penggunaan AI dalam audit itu sendiri. Izin menambahkan, jadi menurut KAP kami, transparansi itu merupakan prasyarat utama lah untuk mendeteksi dan memperbaiki bias itu sendiri, dan juga untuk membangun kepercayaan dan memastikan kualitas audit.
bagi yang untuk yang oh, untuk yang pro apakah sudah ada pertanyaan? Gimana? Saya Jesslyn sebagai manajer dari Kak mau mengajukan pertanyaan untuk tim kontra. Tadi kan kalau kami bertanya tentang apakah AI bias itu nggak bisa diatasi dengan gabungan pelatihan. Nah, kami itu sedang waktu membuat paper kami itu melakukan riset kan, gimana caranya biasanya perusahaan-perusahaan itu menerapkan AI ke dalam operasional mereka. Nah, biasanya memang pada awal AI itu ketika diterapkan mungkin dia masih memiliki beberapa bias karena mungkin data-data yang dimasukkan ke dalam AI itu masih terbatas. Tapi sering berjalannya waktu, di mana AI ini kan juga dikombinasikan oleh judgement manusia, di mana AI-nya nggak bekerja sendiri dan semakin banyak case audit yang dilakukan oleh AI-nya, maka mereka itu semakin belajar untuk bisa mengurangi AI bias. Nah, sekarang juga di status quo itu sudah banyak tools-tools untuk mengurangi AI bias seperti yang sudah digunakan oleh OpenAI atau Microsoft, di mana tools ini memang dirancang untuk bisa mengurangi AI bias dalam kegiatan operasional di perusahaan. Nah, apakah menurut kalian tools yang digunakan oleh tools yang bisa mengurangi AI bias dikombinasikan dengan judgement manusia juga, apakah itu kurang atau tidak cukup untuk mengurangi AI bias dan untuk menghindari hasil audit yang bias yang dihasilkan oleh AI? Bagaimana tim yang untuk menanggapi ini dari tim pro ya, dan tim bayangan pro kepada tim kontra?
tinggal 2 menit ini. Selanjutnya ya, kalau sudah langsung saja, ini tinggal 2 menit. Anda ngomong nanti sudah itu lagi ya. Dipercepat. Sekarang silakan untuk closing statement. So, in our opinion, the main challenge for external auditor using AI is bias in AI technology. As we know that information from AI can be mistrust and the credibility of the auditor. Like Amazon Recommendation System case show how bias in AI technology. Therefore, it is important for auditors to apply professional judgment, develop regulation and bias mitigation methods so AI in audit can be more fair and accurate. Thank you. My name is Clara Stefani as a senior staff. My name is Clara Stefani as a senior staff. For us, transparency and explainability in AI can improve public trust and reduce error. So, with explainable AI, auditors can understand better with decision making. Therefore, the challenge of transparency AI is also an opportunity for auditors to make the audit quality better. Thank you. Oke, thank you very much. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mau duduk di sini atau tetap di situ? Tetap di situ ya. Kita serta ke tengah. Oke. Ini Anda ke sini atau kembali ke lapangan atau tetap di situ? Tetap di situ. Oke, siap ke Indonesia. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu Risati. Kalau kita lihat sebetulnya menarik sekali terkait dengan pertemuan kita kali ini ya, terkait dengan AI. Jadi sebetulnya kalau kita lihat AI itu kan sepertinya seperti teknologi ya kan. AI teknologi di dalam suatu audit itu kalau zaman dahulu ya kan, semuanya masih pakai apa? Semuanya masih pakai kertas. Gak foto yang namanya itu komputer aja jarang. Auditornya cuma 20% hanya, ya kan? Lalu perusahaan melakukan suatu pakai teknologi dulu, ya kan? Kalau perusahaan itu pakai teknologi, maka apa? Maka otomatis auditornya juga harus pakai teknologi dong kan auditnya, ya kan? Pakai CAAT itu ya kan? Ada pakai apa? Sudah diajarin kan? Yang dulu audit 2 apa kemarin? Pakai apa? Audit 2 Accurate. Pakai accurate atau pakai atlas ya kan, sebetulnya sudah bantuan ya kan. Lalu sudah lagi pinter lagi. Lalu kalau kita lihat berarti sebetulnya AI itu sama dengan suatu teknologi yang memanfaatkan yang namanya big data gitu ya. Nah sekarang dikatakan ada 2 kubu nih, ada transparansi dan ada explainability.
Kalau kita lihat transparansi, berarti apa? Kalau transparansi itu berarti dikatakan bahwa semuanya bisa melihat, orang bisa melihat kenapa kok salah, kenapa benar, bisa kelihatan, ya kan? Kalau kita bicara terkait dengan explainability, berarti bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau ini seperti ini maka seperti ini, menyerupai yang namanya pikiran manusia, ya kan? Tetapi ya kan yang namanya AI itu bahwa kita di dalam audit itu yang penting adalah suatu data itu bisa dipercaya atau reliable, ya kan? Padahal kalau kita lihat AI itu belum tentu bisa menjawab apa yang kita tanyakan, ya kan? Tergantung tadi algoritmanya tadi, ya kan? Kalau benar ya berarti benar, karena itu sampai PricewaterhouseCoopers itu sampai kemarin dulu pernah kita datangkan, ya kan? Bagian IT-nya salah satunya itu adalah di orang Indonesia, dia juga merupakan anggota untuk pembangun IT itu PricewaterhouseCoopers di dunia. Dia juga, mereka sudah mulai menggiatkan itu. Tujuannya adalah untuk kepentingan mereka supaya membentukkan algoritma mereka itu sesuai dengan kepentingan itu. Nah, berarti kalau menurut Anda, kalau algoritma itu berarti kan adalah suatu cara pikir, ya, ya kan? Kalau ini sebetulnya adalah AI itu sebetulnya adalah human like, ya kan? Adalah seperti pikiran manusia yang ditanamkan di situ. Berarti apa? Semakin banyak pikiran yang ditanamkan di situ, berarti AI-nya semakin pintar apa enggak? Semakin pintar. Nah, yang dikatakan bias itu berarti yang ditanamkan itu kurang banyak, ya kan? Ada tadi misalnya ada yang bilang bahwa ini loh contohnya seperti ini. Kenapa? Karena yang menanamkan itu cuma itu aja, nggak menanamkan yang lain, ya kan? Perusahaan fintech kayak gini, orang biasa menanamkan perusahaan konvensional. Saat ditanyakan fintech dia nggak ngerti, karena memang yang ditanamkan nggak itu, kan gitu. Nah, berarti kalau seperti ini kesimpulannya bagaimana? Mana yang lebih penting antara transparansi dengan bias? Iya. Lebih bias, ya kan? Nah, lalu begini, seperti Anda tadi dari dua sisi ini saya melihat bahwa yang sebetulnya kalau terkait dengan debat ini, bagi sisi yang pro, Anda itu harusnya ngomong bahwa transparansi itu penting, apa-apa kalau nggak transparansi, understandable itu penting. Jangan kita transparansi lalu ada human like, kayak gitu. Jadi asumsinya bahwa Anda itu mengedepankan semua itu pokoknya, ya kan? Pokoknya adalah transparansi dan understandable itu penting sekali di atas segalanya, gitu loh. Ya, gitu ya. Jadi saya lihat tadi kan kurang seperti itu, benar ya? Oke. Lalu yang namanya AI itu apakah seperti makanan matang, ya kan? Enggak kan? Seperti makanan matang itu apa? Seperti makanan siap saji, enggak kan? Dia cuma menawarkan alternatif supaya apa? Supaya si pembuat keputusan itu bisa membuat keputusan. Nah, berarti dengan adanya AI, ya, maka mungkin maka di sini yang namanya tuntutan akuntan juga akan berubah, ya kan? Ya, awal saya bilang bahwa zaman dahulu kala tidak banyak suatu variasi kontrak bisnis, ya kan? Cuma jual beli, tidak ada will and hold arrangement, tidak ada macam-macam, tidak ada seperti itu zaman dahulu, sehingga sama aja, ya kan? Lalu lama-kelamaan banyak kontrak-kontrak kerja yang sangat rumit sekali atau kompleks, malah juga mungkin juga ada kalau kompleks itu dan kata-katanya sangat rumit sekali, mungkin bisa mendatangkan orang hukum untuk melihat itu maksudnya apa. Berarti apa? Berarti naik lagi tantangan bagi auditor itu. Dari dulu sekedar cuma yang namanya laporan keuangan saja, ya kan? Ya. Nah, itu juga saya melakukan riset, bedanya apa antara Big Four dengan non Big Four. Kalau non Big Four dia cuma bisa baca laporan keuangan itu loh. Kalau Anda misalnya seorang auditor cuma bisa buat laporan keuangan ini aja, baca ini, atau Anda bisa mengaudit itu semuanya bisa. Tidak ada bedanya antara Big Four dan non Big Four. Bedanya adalah kalau orang Big Four dia bisa baca kontrak. Padahal kontrak penting enggak? Kontrak itu penting. Kenapa kontrak itu penting? Karena
digunakan bagi akuntan untuk dia kapan perusahaan itu boleh mengakui misalnya pendapatan, kapan dia boleh mengakui pendapatan, pengukurannya bagaimana. Nah, setelah itu ada AI. AI itu berarti seperti teknologi kan. Tujuannya supaya apa? Supaya membuat kita pekerjaannya auditor itu menjadi lebih mudah. Berarti apa caranya? Supaya bisa lebih efisien. Dulu pakai sampling, ya kan? Sekarang nggak pakai sampling, populasi bisa, ya kan? Tetapi tadi harus ditanamkan algoritma yang benar. Lalu kira-kira apakah semua pekerjaan auditor itu bisa dilakukan oleh AI kira-kira? Bisa nggak? Dalam akuntansi itu banyak judgement nggak? Banyak judgement kan? Di dalam akuntansi itu banyak judgement, sehingga akuntan juga nggak bisa digantikan oleh mesin. Tetapi misalnya Anda itu jadi akuntan itu di sini diajari, misalnya kayak gini tuh dasar hukumnya apa. Sehingga kalau misalnya semakin lama bisnis berkembang, Anda sudah bisa tahu, kalau makanya butuh conceptual framework untuk tujuan Anda untuk menentukan tadi. Paham ya? Nah, selanjutnya berarti apa saja yang kira-kira bisa dilakukan oleh AI terhadap dunia perauditan? Kira-kira apa saja? Sesuatu yang sifatnya repetitif, ya kan? Anda mencari anomali. Anomali itu biasanya apa? Transaksi fiktif. Bagaimana caranya? Transaksi terjadi loh, nggak fiktif misalnya. Bisa boleh nggak misalnya kadang-kala ada suatu transaksi yang dilakukan pada hari libur. Misalnya, ya kan, ini lembur atau overtime itu biasanya banyak dilakukan. Nah, misalnya pakai AI cari yang sesuai dengan itu, yang hari libur tetap kerja, maksudnya transaksinya itu juga bisa. Tergantung tadi algoritmanya tadi, bagaimana dia memasangkan otak kepintaran itu ke dalam suatu sistem. Ataupun misalnya terkait dengan jumlah, kalau kita lihat dulu waktu di sistem ya, bahwa orang yang memberikan otorisasi kredit, ya kan, itu kan bisa berjenjang kan. Kalau sekian siapa yang kalau sekian siapa yang itu juga bisa. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan dengan batasan otorisasi, ya kan? Berarti tugasnya auditor berubah. Kemarin lebih kepada clerical seperti itu, ya kan? Ada diajari kayak mesin, ya kan? Itu nanti akan tergantikan. Tapi yang penting adalah Anda bisa membaca, bisa melihat suatu fenomena. Seperti yang dulu diajari sampling, kayak gini. Besok pakai mesin, tetapi Anda harus melihat misalnya, ya misalnya kalau kesalahannya itu melebihi dari tolerable misstatement, ya kan? Kalau Anda melebihi dari tolerable misstatement tetapi masih diberikan unqualified opinion, itu namanya salah. Yang dikatakan itu adalah yang namanya apa? Adalah risiko non sampling. Samplingnya benar, tapi ada salah dalam membuat suatu keputusan, ya kan? Sama dikatakan seperti itu. Kalau seperti misalnya apakah pembelian apakah semua penjualan itu apa sih? Kapan suatu penjualan itu di-recognize? Kapan di-recognize itu diakui? Pada saat penjualan diakui, pada saat itulah penjualan itu akan dicatat dalam jurnal. Kapan? Kapan? Ayo. Hah? Itu salah satunya. Ya. Kalau misalnya ditanamkan di algoritma itu, saat barang sudah keluar, maka akan banyak anomali. Tergantung apa? Tergantung kontraknya. Ada kontrak yang bilang kalau misalnya barang itu belum keluar, ada ingat yang namanya bill and hold arrangement. Kalau barangnya belum keluar, dia boleh tetap mengakui sebagai pendapatan, ya kan? Asalkan ada kontraknya. Dan tapi nggak boleh harus disisihkan loh, ya kan? Harus disisihkan dengan penjualan yang lain. Berarti kalau seperti itu, kalau ada anomali seperti itu, misalnya, loh ini kok ini, malu dilihat kontraknya, misalnya. Oh ternyata kontraknya seperti ini, dicek apakah sesuai dengan apa yang dikatakan di situ. Karena kalau bill and hold arrangement
barang itu harus dipisah dengan barang-barang yang lain, nggak boleh dijual dengan kepada orang yang lain. Ataupun misalnya bertahap, misalnya kalau A dikirim, loh ini ada apa namanya sudah, ini ada yang sudah dikirim barangnya, tetapi kok harusnya itu kan kita akui sebagai penjualan, betul nggak? Iya dong. Kalau barang itu dikirim harusnya dianggap sebagai penjualan. Loh ini kok nggak ada penjualannya, ya kan? Nah di situ berarti apa? Berarti auditor itu tinggal apa? Melakukan suatu adjustment yang lebih banyak, ya kan? Dibandingkan zaman dahulu. Lebih enak mana? Ya lebih enak pakai teknologi itu, lebih memudahkan. Zaman dulu pakai handphone, zaman dulu orang nulis pertama kali pakai papan katanya, zamannya bapak saya dulu. Ya, akhirnya jadi pakai kertas. Setelah kertas ada pakai pen. Lebih enak lagi, ada lagi cepet-cepetan pakai handphone gitu kan ya. Sehingga kekuatan tangannya sangat kencang sekali. Gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tidak, sudah. Semoga memberikan insight bagi anak-anak semuanya ya. Ini yang memberi nilai siapa? Langsung diumumkan apa enggak nilainya? Enggak ya? Oke, nanti bisa deg-degan ya. Oke, terima kasih, selamat pagi semua. Kita kasih tepuk tangan. Boleh bulanan itu santai. Malah aku nggak semangat. Tapi benefit negatif misalnya sekarang kan